Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Abdullah Aswad dengan NIM 24020901057 dari kelas PTIKC. Akan mereview ulang materi tentang ruang lingkup elektronika. Pertama, mari kita pahami apa itu elektronika. Secara umum, elektronika adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana mengendalikan aliran elektron dalam suatu sistem untuk menghasilkan fungsi tertentu. Ilmu ini menjadi dasar dari berbagai perangkat yang kita gunakan seperti komputer, ponsel, televisi, hingga sistem otomatisasi di industri. Sejalan dengan itu, para ahli juga mendefinisikan elektronika dalam berbagai perspektif. Misalnya, menurut Jacob Millman, elektronika adalah ilmu yang mempelajari perangkat listrik yang bekerja berdasarkan aliran elektron dalam suatu sistem yang dikendalikan. Sedangkan Malvino menjelaskan bahwa elektronika berkaitan dengan cara perangkat dapat mengontrol pergerakan elektron untuk menghasilkan fungsi tertentu. Dengan berbagai definisi tersebut, kita bisa pahami bahwa elektronika tidak hanya berkaitan dengan komponen listrik, tapi juga dengan cara mengolah dan mengendalikan informasi dalam berbagai aplikasi. Lalu, bagaimana perkembangan elektronika dari masa ke masa? Awalnya, teknologi ini dimulai dengan penggunaan tabung vakum di awal abad ke-20 yang memungkinkan perkembangan radio dan televisi pertama. Kemudian pada tahun 1947 ditemukan transistor yang menggantikan tabung vakum dan memungkinkan perangkat menjadi lebih kecil dan efisien. Perangkat ini berlanjut dengan ditemukannya sirkuit terpadu atau disebut IC pada tahun 1958 yang membawa kita ke arah komputer modern saat ini. Kita berada dalam era mikroprosesor kecerdasan buatan atau AI dan bahkan komputasi kuantum yang semakin memperluas peran elektronika dalam kehidupan manusia. Pada bidang elektronika, cakupannya mencakup beberapa sektor. Salah satunya adalah elektronika analog yang berkaitan dengan pengolahan sinyal kontinu seperti suara dan gelombang radio. Kemudian ada elektronika daya yang berperan dalam konversi dan pengendalian daya listrik. Kemudian ada elektronika kuantum yang memanfaatkan prinsip mekanika kuantum. Sistem ini berpotensi meningkatkan kecepatan pemrosesan daya secara drastis. Dan yang terakhir ada elektronika biomedis yang berkontribusi besar dalam dunia kesehatan seperti pada alat pacu jantung dan MRI. Pada ruang lingkup elektronika sendiri ada 3 aspek yang akan saya bahas. Yang pertama adalah komponen dasar, yaitu elemen-elemen yang menjadi pondasi dalam sistem elektronik. Komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor memiliki peran yang berbeda-beda dalam mengatur aliran listrik dalam suatu rangkaian. Selain itu, sirkuit terpadu atau IC telah menggabungkan ribuan hingga miliaran transistor dalam satu chip kecil, memungkinkan perangkat elektronik menjadi semakin kecil dan canggih. Dan yang kedua ada elektronika daya, menjadi bagian penting dalam pengelolaan dan efisiensi energi listrik. Dalam bidang ini, berbagai perangkat seperti inverter, power supply, dan sistem tenaga surya digunakan untuk mengatur konversi energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Teknologi ini tidak hanya digunakan dalam peralatan rumah tangga, tetapi juga di dalam industri besar dan kendaraan listrik yang semakin berkembang pesat hingga sekarang. Yang terakhir ada elektronika biomedis, adalah bidang yang berfokus pada penerapan elektronika dalam bidang kesehatan. Teknologi ini digunakan dalam berbagai alat medis seperti MRI, alat pacu jantung, serta sensor kesehatan yang memantau kondisi tubuh secara real time. Dengan semakin berkembangnya teknologi, elektronika biomedis menjadi salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memperpanjang harapan hidup manusia.
Untuk kesimpulannya, elektronika adalah bidang yang sangat luas dan terus berkembang dari perangkat sederhana hingga teknologi canggih. Elektronika berperan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan semakin pesatnya inovasi, bidang ini akan terus menjadi pilar utama dalam kemajuan teknologi dan industri di masa depan. Oleh karena itu, memahami elektronika tidak hanya penting bagi para insinyur atau ilmuwan, tetapi juga bagi kita semua yang hidup di era digital ini. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.